kajian tematik dari Ustadz Firanda Andirja di Masjid Baitur Rahman. Insya Allah, tabarakallah. Semoga kajian ini bisa berkah dan lancar. Di antara ucapan-ucapan yang membuat Allah ridha, kita bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Tapi ada orang yang dia bangun masjid dengan berlipat-lipat harga rumahnya sendiri. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jumpa lagi sahabat filah di Hasanul Channel Indonesia. Semoga sahabat filah selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan segala urusannya. Pagi ini saya akan mengajak sahabat filah melihat kajian di Masjid Baitur Rahman, ini tepatnya di Cinere. Nah, ini adalah ada kajian tematik dari Ustadz Firanda Andirja di Masjid Baitur Rahman. Ya Allah, tabarakallah. Semoga kajian ini bisa berkah dan lancar, tiada halangan satu apa. Ini adalah suasana jamaah yang sudah memadati dan memenuhi halaman parkir Masjid Baitur Rahman. Istana di surga, di istana di surga. Maka kita hendaknya ini qasrin, ya. Yuqalu hadza baitu fulan ay qasruhu. Dalam bahasa Arab terkadang istana disebut juga dengan apa? Bait. Disebut dengan bait. Ini salah satu yang disebut dalam Al-Qur'an. Kemudian di antaranya disebut dalam Al-Qur'an juga dengan sebut al-ghurfah, al-ghurfah. Dari hadis Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza qabidallahu waladal 'abdi qala Allahu lil malaikah." Ketika Allah mengambil ruh, nyawa anak seorang hambanya, maka Allah berkata kepada para malaikat, "Qabattum samarata fuadi 'abdi." Ya. Yaitu qabattum walada 'abdi, apa kalian telah mengambil nyawa anak dari putraku? Kata para malaikat, iya. Di antara ucapan-ucapan yang membuat Allah ridha, kita bilang alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Yakin bahwasanya di balik keputusan Allah ini ada yang terbaik. Kita nggak tahu anak ini kalau besar nanti jadi kayak apa. Zaman sekarang rusak-rusaknya kayak apa. Kita nggak tahu anak besar berbakti atau durhaka. Kita nggak tahu. Jadi dua kata ini luar biasa. Pertama, mengingatkan kita akan hikmah yang kita tidak tahu. Kenapa anak kita diambil? Kita bilang Allah yang maha tahu, tapi pasti ada hikmah yang indah. Yang kedua, untuk ingat kita ini anak kita milik Allah, anak kita milik Allah. Kalau Allah ingin ngambil sekali-sekali terserah Allah. Makanya kisah yang menakjubkan tentang kisah Ummu Sulaim. Saya sudah pernah ceramah tentang Ummu Sulaim radhiyallahu ta'ala. Ketika anaknya meninggal, dia yang menenangkan Abu Talha, suaminya sampai marah dia yang tenangkan. Dan ini jarang terjadi. Biasanya suami menenangkan apa? Istri. Dia Ummu Sulaim radhiyallahu anha menenangkan suaminya. Sampai sebelum dia kabarkan putranya meninggal, dan ini putra sangat disaingi oleh Abu Talha, putra satu-satunya ketika itu, dia berkata, Abu Talha, bagaimana menurut engkau jika ada orang kasih pinjaman barang terus dia pakai senangnya, kemudian orang itu ambil kembali. Apakah dia kembalikan? Dia kembalikan. Sudah dibaikin, dikasih barang, kembalikan. Maka dia bilang, sungguhnya anakmu adalah titipan dari siapa? Allah. Itu pun Abu Talha masih agak marah sedikit. Kenapa kau sudah gini baru kasih tahu sekarang? Tapi menakjubkan, ini wanita yang menenangkan apa? Suaminya. Sebagian wanita anaknya sudah meninggal, bonekanya taruh di kamar tidur, nangis tiap hari. Ini membuat dia lama-lama merintih, meratapi, akhirnya tidak ditendang kepada Allah. Justru ada sebab-sebab yang buat dijauhkan, bukan malah bonekanya, sepedanya taruh dalam kamar. Tiap hari lihat sepeda nangis lagi, lihat boneka nangis lagi. Ya. Berat memang, tapi jangan kita melakukan sebab-sebab yang buat kita semakin menderita. Dia lebih mengutamakan istananya di surga daripada istananya di dunia.
Luar biasa. Kebanyakan orang lebih perhatian terhadap rumahnya di dunia daripada rumahnya di akhirat. Tapi ada orang yang dia bangun masjid dengan berlipat-lipat harga rumahnya sendiri. Satu masjid. Belum dia bangun lagi masjid berikutnya. Luar biasa. Ini yang benar-benar tijarah. Ya, berdagang bersama Allah Subhanahu wa taala, keuntungannya luar biasa. Ini manusia ajaib di zaman sekarang. Ada. Yang bertanya saya persilahkan. Saya mau tanya ya, ini kan tadi ada 11 amalan bagi wanita untuk mendapatkan istana di surga. Ya. Bagaimana jika salah satu atau salah 5 atau salah 7-nya itu tidak kita penuhi? Ya. Apakah masih juga mendapatkan hak itu? Fadlullahi wasi', karunia Allah luas. Rasulullah tidak mensyaratkan semuanya. Salah satu saja kalau kita tekuni, semoga bisa menjadi dapat istana surga selama tidak ada penghalangnya. Selama tidak ada penghalangnya. Baik. Contoh misalnya penghalang. Seorang wanita taruhlah dia bangun masjid. Duit dia sendiri dari harta, tapi tiap hari dia ngomelin suami terus. Allah alam nanti gimana, bisa ada masjid, ada istana atau tidak? Artinya selama kita melakukan amal-amal tersebut, selama tidak ada penghalangnya, seharusnya konsekuensinya dapat istana di surga. Ya kita berusaha bertakwa lah, berusaha bertakwa. Kalau ada salah, kita semua pernah salah, tinggal istighfar. Kalau kita salah orang, kita minta maaf sama orang tersebut. Siapa sih tidak punya salah? Berarti usahakan semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin ya, semaksimal mungkin. Tidak satu aja sudah bisa bikin istana di surga selama tidak ada penghalang. Allah alam bisawab. Alhamdulillah, insyaallah. Oke, itu aja. Jazakallah khair. 3 pertanyaan lagi, 4 pertanyaan lagi. Silakan, panitia yang tunjuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, anak pertanyaan ada 2. Satu, apakah ada pengaruh kesalahan pasangan itu kepada rasa cinta dengan rasa cinta pasangan, Ustaz? Kesalahan pasangan dengan Kesolehannya dia, tingkat frekuensinya. Iya, terus? Kedua, Anda pernah dengar bahwa 2 rakaat setelah lohor, setelah yang tadi itu saya jadi 4 ya, yang keduanya itu adalah untuk menghindarkan wajah dari api neraka. Apakah itu sahih, Ustaz? Syukran jazakallahu khair. Ada hadis man hafadzal arba'in qabla dhuhr wa arba'in qabla ba'daha. Siapa yang menjaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah asar akan dihindarkan dari neraka jahanam. Jadi kalau bisa 4-4 lebih baik, tapi kalau 4-2 juga tidak jadi masalah. Bahkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, kalau seorang tidak sempat 4-4 boleh 2-2. Kalau paling bagus 4 dan 2. Paling bagus lagi 4 dan 4. Adapun apakah suami punya pengaruh terhadap pasangan, istri punya jelas, karena mereka bersamaan bareng-bareng, namanya bersahabat, kebersamaan bisa mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Tapi itu bukan alasan buat kita. Sudah jelas istrinya Fir'aun, suaminya bejat, tapi dia soleha. Tapi dia apa? Soleha. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usai sudah sahabat Filah kajian dari Ustadz Firanda Darija kali ini, semoga bisa kita ambil manfaat faedah yang beliau sampaikan tadi sahabat Filah. Nah, ini adalah suasana jamaah di Masjid Baitur Rahman yang telah mengikuti acara kajian kali ini oleh Ustadz Firanda Darija. Semoga bermanfaat. Ada aja itu hal yang baru yang kita dapatkan. Padahal dulu beliau itu di ini UGM Tek. Di UGM terus itu dakwah. Masya Allah jadi seperti itu. Nah ini
Ini adalah suasana usai kajian yang disampaikan oleh Ustadz Firanda Dirja Setu. Semoga bisa membawa keberkahan bagi kita semua. Semoga ilmu beliau bermanfaat dan bisa kita ambil hikmah dari kajian-kajian kali ini. Baik, saya ingin mengingatkan kembali bagi sahabat Allah yang belum sholat, monggo silahkan sholat berjamaah di situ. Ya, akhwat tetap menjalankan sholat di rumah tinggal utama. Jangan lupa tetap menuntut ilmu syar'i, karena dengan menuntut ilmu syar'i maka Allah akan mudahkan jalan menuju surga. Kurang lebihnya maaf, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks for watching, matur nuwun. Barakallahu fikum.